Bab 509. Ditahan selama 60 tahun. Pak Tua, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa dikurung di sini? Kingston Jiang mendekati pria tua yang anggota tubuhnya dirantai dan menatapnya dengan cermat. Orang tua itu memiliki rambut beruban, rambutnya panjang dan acak-acakan, dan beberapa bahkan telah dipelintir bersama, tampaknya sudah tidak dicuci selama bertahun-tahun. Begitu dia mendekat, dia mencium bau yang menyengat dan tidak enak. Dia melihat rantai besi pada orang tua itu dan menariknya dengan kuat, mencoba untuk memutuskannya, tetapi rantai besi itu sangat kuat dan hanya mengeluarkan suara, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memutuskannya. Dengan mengandalkan kekuatanmu ini, sudahlah. Orang tua itu terduduk di tanah. Begitu tubuhnya bergerak, rantai besi di tubuhnya bergerak juga dan terdengar suara dentang. Dia berkata dengan malas, ini adalah besi hitam, tidak akan putus ditarik. Kingston Jiang juga duduk. Melihat orang tua di depannya, dia tidak bisa tidak bertanya, Pak Tua, siapa kamu sebenarnya, mengapa kamu dikurung di ruang bawah tanah keluarga Xiao Yao? Aku masih belum bertanya padamu. Orang tua itu melirik Kingston Jiang. Kingston Jiang sedikit ragu sebelum berkata, aku adalah komandan tentara naga hitam negara Dacia. Karena sebuah kesalahpahaman, aku ditangkap oleh keluarga Xiao Yao. Apa itu tentara naga hitam? Aneh-aneh saja. Kingston Jiang tampak malu. Tampaknya orang ini telah dikurung cukup lama, dan bahkan tentara naga hitam pun tidak mengetahuinya. Senior juga seorang master kuno. Kingston Jiang menatap orang tua itu. Dia tidak tahu apakah itu master kuno hanya dari penampilan luar, tapi dari fakta bahwa dia dikurung di penjara bawah tanah ini dengan rantai besi terikat di tubuhnya, bisa ditebak kalau ini seorang master kuno, bahkan juga seorang master kuno kuat. Kalau tidak mungkin anggota badannya dirantai. Sekarang dia juga terjebak, dan sangat sulit untuk pergi. Hanya dengan menyelamatkan orang tua ini dan mereka berdua bekerja sama, barulah ada kesempatan untuk keluar. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaannya, tapi malah menatapnya dengan tajam. Ditatap seperti itu, Kingston Jiang juga merasa sedikit tidak nyaman, tubuhnya bergidik. Kamu, untuk apa kamu menatapku? Dia berdiri, tubuhnya sedikit mundur, ekspresinya menjadi waspada. Namun, orang tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Tangannya mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat, Kingston Jiang tersedot secara paksa, dan telapak tangan yang kotor dan kurus itu menempel di dadanya. Dia merasakan aliran kekuatan tenaga ke dalam tubuhnya. Kekuatan tenaga ini mengembara di sekujur tubuhnya, lalu menghilang tanpa jejak. Bagus. Orang tua itu melepaskan tangannya dan menatap Kingston Jiang, dengan senyum di wajah tuanya, energi Qi tidak kuat, tetapi telah membuka titik akupuntur dan meridian di seluruh tubuh, sebuah benih yang bagus. Kingston Jiang tersenyum. Melihat kembali pada rantai besi di tubuh orang tua itu lagi. Meskipun cahaya di sini sangat gelap, dia masih bisa melihat dengan jelas. Rantai besi itu berwarna hitam. Sedikit ditarik, terasa berat. Dia mendesak energi Qi dan menariknya lagi, mencoba memutuskan rantai, dan menerobos keluar bersama orang tua ini. Namun, tidak peduli seberapa keras tenaganya, tetap tidak bisa putus. Sudah kukatakan, tidak ada gunanya. Itu belum tentu. Kingston Jiang tersenyum tipis. Segera, satu demi satu kawat baja tipis keluar dari lengan bajunya. Kingston Jiang menarik kawat baja melewati rantai, dengan keras mendesak energi Qi, dan menariknya dengan paksa. Kawat baja itu tajam dan menusuk rantai secara langsung. Ini. Orang tua itu terkejut. Menatap tajam pada kawat di tangan Kingston Jiang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, benda apa ini? Bagaimana bisa begitu tajam sehingga besi hitam yang sudah ribuan tahun bisa putus? Kingston Jiang tersenyum tipis, bertindak dengan cepat, memotong rantai lainnya, dan kemudian tersenyum dan berkata, Pak Tua, mari kita menerobos bersama. Orang tua itu terlepas, tetapi dia tidak pergi, malah duduk bersila di tanah. Dengan kesedihan samar di wajah tuannya,
dia menghela nafas. Aku sudah di ambang kematian, tidak akan bisa hidup beberapa hari setelah keluar. Aku telah terjebak di sini selama beberapa dekade dan sudah tidak ingin pergi. Kingston Jiang terkejut. Orang tua itu ternyata telah terjebak di penjara bawah tanah ini selama beberapa dekade. Dia juga duduk. Orang tua itu memandang Kingston Jiang, kesedihan di wajahnya menghilang, digantikan oleh wajah yang tenang, dan bertanya, "Nak, siapa kamu, apa identitasmu, dan apa asal-usulmu?" Kingston Jiang melirik lelaki tua itu dan berkata dengan jujur, "Aku keluarga Jiang dari 4 keluarga kuno." "Oh, keluarga Jiang." Orang tua itu menatap Kingston Jiang dengan heran. Setelah beberapa detik, dia bertanya lagi, "Lavin Jiang adalah siapanya kamu?" Kingston Jiang tercengang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." Sebagai keluarga Jiang, kamu bahkan tidak mengenal Lavin Jiang. Sebenarnya, 30 tahun yang lalu, keluarga Jiang mengalami konflik internal. Kakekku Marco Jiang dikeluarkan dari keluarga Jiang, aku adalah keturunan Marco Jiang, jadi aku tidak tahu banyak tentang keluarga Jiang. Oh, begitu. Orang tua itu tampak berpikir, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, "Nak, apakah kamu tahu siapa aku?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Normal jika tidak tahu. Kamu dapat muncul di sini sebelum kematianku, dan kamu juga telah membuka meridian di seluruh tubuhmu, ini juga semacam takdir. Aku sudah di ambang kematian, semua jurusku tidak ada pewarisnya, kamu berlututlah padaku, bersujud beberapa kali, maka kamu sudah termasuk muridku." Kingston Jiang sedikit terkejut. Berguru. Dia tidak pernah memikirkannya. Setelah bengong selama beberapa detik, dia berlutut langsung di tanah dan berteriak, "Guru, tolong terima penghormatan dari murid." Dia tidak tahu identitas orang tua itu, tetapi karena orang tua itu telah berkata seperti itu, dia seharusnya akan mengajarinya ilmu bela diri. Ini adalah pertemuan yang sangat ajaib. "Oke, bangun." Kingston Jiang berdiri dan duduk bersila di depan lelaki tua itu. Orang tua itu tampak tenang, dia berkata, "Ingat nama guru, Steve Xiaoyao adalah nama guru, orang-orang memanggil guru Steve, dari keluarga Xiaoyao." Kingston Jiang tercengang dan mau tak mau bertanya, "Guru, jika guru adalah orang keluarga Xiaoyao, mengapa bisa ditahan di sini?" Kemalangan dalam keluarga. Wajah tua Steve Xiaoyao tampak tak berdaya, dia berkata, 60 tahun yang lalu, aku dijebak oleh keluargaku, dan sejak itu terperangkap di tempat yang gelap ini, aku telah terperangkap di sini selama 60 tahun. Kingston Jiang mendengarkan dengan tenang. Namun, Steve Xiaoyao tidak banyak bicara lagi. Guru pikir akan pergi meninggalkan dunia ini dengan membawa semua ilmu, tidak disangka sebelum kematianku, akan ada orang luar yang muncul di sini, bahkan titik serta meridian di seluruh tubuh kamu juga sudah terbuka, sehingga bisa menahan energi Qi yang mendominasi dari tingkat 7 alam puncak dan sudah mendekati tingkat 8 alam milik guru. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Tubuh Kingston Jiang melayang tak terkendali. Kepalanya menghadap Steve Xiaoyao. Telapak tangan Steve Xiaoyao menyentuh kepala Kingston Jiang. Pada saat ini, Kingston Jiang merasakan energi Qi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Energi Qi tingkat 7 alam puncak sekarang semua sudah diturunkan kepadamu. Nak, ingatlah, setelah kamu keluar, jadilah orang yang baik. Jika kamu menggunakan energi Qi yang diajarkan guru kepadamu untuk melakukan kejahatan, guru tidak akan melepaskanmu meski sudah jadi hantu. Energi Qi yang kuat memasuki tubuh. Kingston Jiang merasakan kepalanya pusing, dia merasakan langit berputar, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi panas. Di telinga, suara Steve Xiaoyao masih terngiang. Jurus pamungkas keluarga Xiaoyao adalah 10 pukulan teratas Xiaoyao. Selama 60 tahun, guru telah berusaha keras dan akhirnya memahami pukulan ke-10.
Sangat disayangkan orang-orang di dunia tidak akan pernah melihat kekuatan pukulan ke-10 dari 10 pukulan teratas Xiao Yao. Sekarang, guru menurunkan 10 pukulan teratas Xiao Yao kepada kamu. Guru hanya bisa menunjukkannya sekali saja, seberapa banyak yang dapat kamu ingat dan pahami itu tergantung pada nasibmu. Saat ini, Kingston Jiang mendarat dan duduk bersila di tanah. Dia merasa tubuhnya sangat panas, dan ada aliran udara di tubuhnya yang melonjak gila-gilaan, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Dan Steve Xiao Yao mulai bergerak di depannya. Pukulan pertama, pukulan membelah gunung Xiao Yao. Bersambung.